Kejaksaan Tinggi Jambi bakal tegas dalam menindak pelaku pembakaran hutan atau lahan. Menurut Kejati Jambi, kasus karhutla tidak hanya berisiko secara nasional, melainkan juga internasional. Kanti-kantin informasi Iko sekaligus nutup perjumpaan kita pada Borgol hari Iko. Mari bersama kita memutus rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi dengan tetap berada di rumah. Dan manfaatkan waktu kanti-kanti di rumah bersama sajian informasi Cek TV. Saya Muhammad Raidil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek TV, inspirasi kita. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johannes Tanak berjanji akan menindak tegas dalam kasus pembakaran hutan atau lahan. Menurut Johannes, kasus karhutla tidak hanya berisiko secara nasional melainkan juga internasional. Karena selain dapat mengganggu aktivitas masyarakat mulai dari sektor ekonomi hingga sektor kesehatan, kebakaran hutan dan lahan juga menimbulkan permasalahan lintas negara. Johannes Tanak menegaskan, permasalahan tersebut muncul akibat asap dari karhutla di Provinsi Jambi sampai ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Akibatnya Indonesia kerap dihujat oleh negara tetangga. Oleh sebab itu, pria yang sempat mencalonkan diri sebagai ketua KPK Iko bakal menempatkan Kejaksaan Tinggi sebagai garda terdepan dalam menindak pelaku karhutla. Jika pelaku perorangan, maka jaksa akan berusaha memperberat hukumannya. Sedangkan jika perusahaan, selain sanksi pidana, dirinya akan berusaha meminta izin perusahaan tersebut dicabut karena melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk mendukung upaya tersebut, Kejati Jambi bakal meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Johannes Tanak berharap karhutla dapat dicegah dan diatasi di Provinsi Jambi. Kebakaran hutan ini adalah permasalahan nasional, bahkan internasional. Kenapa saya katakan internasional? Ketika terjadi asap, maka kemungkinan yang terjadi adalah gangguan terhadap penerbangan. Nah, ketika terjadi gangguan terhadap penerbangan, itu juga akan terjadi gangguan terhadap perekonomian. Terjadi gangguan terhadap hubungan antar negara, Malaysia, Singapura, Brunei. Nah, untuk itu memang kita perlu mengatasi masalah ini dengan baik. Nah, ketika di depan sudah ada kepolisian dan TNI, di belakang kita backup, para pelakunya kita akan tindak tegas dengan hukuman yang berat. Kalau itu perorangan, kemudian kalau itu perusahaan, maka kita akan tindak juga perusahaannya. Apa tindakannya mereka? Kita lihat saja, apakah dia perkebunan atau pengelolaan hutan. Nah, kalau itu perkebunan atau hutan, kita akan minta supaya izinnya dicabut, karena dia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan direksinya kita bisa tuntut untuk ganti rugi keuangan maupun hukuman pembubaran perusahaan. Jelas tindakan tegas, karena ini bukan hanya menyangkut negara kita, tapi negara lain juga. Asar Patahangi, Cek TV, ngabar.